Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul analisis simulasi antrian penumpang di check-in counter bandara menggunakan discrete event simulation dengan studi kasus Citylink di Bandara Soekarno-Hatta. Disusun oleh kami kelompok 69 sesi Selasa 2 praktikan lab laboratorium simulasi komputer. Dengan anggota kelompok saya sendiri Angelia Hayuning Arifa dengan NPM 21032201015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melja Mukfiro dengan NPM 2103201016. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang dari tugas besar kami, yakni bandara merupakan tempat yang penting dalam dunia transportasi udara. Peningkatan jumlah penumpang pesawat terbang di Indonesia mengakibatkan lonjakan kebutuhan fasilitas dan layanan bandara, terutama pada saat check-in. Antrian adalah situasi di mana orang atau objek berada dalam urutan atau susunan tertentu untuk melakukan suatu tindakan atau mendapatkan layanan. Waktu tunggu adalah jumlah waktu yang harus dihabiskan oleh orang dalam antrian sebelum mereka dapat memperoleh layanan yang diinginkan, di mana waktu tunggu disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah orang pada sistem, kecepatan pelayanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis simulasi antrian penumpang di check-in counter bandara menjadi penting untuk mengetahui waktu tunggu yang tepat bagi penumpang dalam melakukan check-in. Pada tugas besar ini menggunakan rumusan masalah, yakni bagaimana mensimulasikan kedatangan penumpang pada loket check-in maskapai Citylink Bandara Internasional Soekarno-Hatta agar dapat mengetahui aktivitas manakah yang menjadi penyebab kemacetan atau antrian pada counter check-in tersebut. Tujuan dari tugas besar ini adalah praktikan mampu melakukan simulasi kedatangan penumpang pada loket check-in maskapai Citylink Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan software Arena. Praktikan mampu melakukan pengolahan data dengan manual maupun software Arena pada antrian loket check-in maskapai Citylink Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan praktikan mampu menentukan aktivitas yang menjadi penyebab antrian pada loket check-in maskapai Citylink Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Manfaat dari penelitian tugas besar ini adalah praktikan mampu memahami konsep dan simulasi dengan software Arena, praktikan mampu menyimulasikan sistem antrian dengan software Arena pada data yang ada, dan praktikan mampu mengolah data menggunakan software Arena. Selanjutnya, tinjauan pustaka dimulai dengan simulasi. Simulasi sistem adalah proses pengolahan model matematika, fisik, atau komputasi untuk mereplikasi dan memahami cara suatu sistem beroperasi. Simulasi sistem memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku sistem dalam situasi yang berbeda dan memungkinkan pengujian alternatif yang lebih murah dan aman daripada percobaan langsung pada sistem yang sebenarnya. Kemudian pengertian antrian. Antrian adalah suatu kegiatan menunggu pada suatu baris yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pelanggan atau barang yang datang dengan fasilitas pelayanan untuk melayani pelanggan yang datang. Next. Kemudian pengertian dari distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah sebuah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dalam teori antrian, distribusi Poisson sering digunakan untuk menggambarkan jumlah kedatangan pelanggan dalam interval waktu tertentu pada sistem antrian. Kemudian discrete event simulation adalah salah satu jenis simulasi yang digunakan untuk memodelkan sistem atau proses dengan fokus pada peristiwa diskrit atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. DES menggambarkan sistem atau proses sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bergerak melalui waktu diskrit. Kemudian check-in counter adalah proses kegiatan pelaporan diri perihal keberangkatan penumpang untuk melakukan perjalanan dengan kereta api maupun counter check-in ini atau layanan ini mandiri dengan menerbitkan boarding pass. Counter check-in bisa dengan bandara atau tempat lainnya. Selanjutnya, kegiatan boarding yang merupakan sebuah proses perizinan kepada penumpang untuk bisa masuk ke waiting room setelah melakukan proses pemeriksaan identitas yang tertera. Kemudian bandara atau bandara udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik, turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat pemindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan.
Kemudian pengertian single channel single phase yakni model sistem antrian yang terdiri dari satu server yang melayani satu saluran antrian atau satu jenis layanan. Kemudian single channel multi phase adalah model antrian yang terdiri dari satu server atau kasir yang melayani satu saluran antrian, tetapi dengan beberapa fase atau tahap dalam pelayanan. Kemudian single channel multi phase adalah model sistem antrian yang terdiri dari beberapa server atau kasir yang melayani satu saluran antrian atau satu jenis layanan. Selanjutnya, multi-channel multi-phase adalah model sistem antrian yang terdiri dari beberapa server atau kasir yang melayani satu saluran antrian atau satu jenis layanan dengan beberapa tahap atau fase dalam pelayanan. Kemudian software Arena. Arena adalah perangkat lunak simulasi dan peristiwa diskrit. Software ini menyediakan lingkungan simulasi lengkap yang mendukung semua langkah dalam studi simulasi. Arena adalah sistem pemodelan atau animasi gratis yang didasarkan pada konsep pemodelan hierarkis. Ini merupakan pengguna untuk mempermudah pengguna membuat objek pemodelan baru yang disebut modul yang merupakan blok penggunaan pembuatan model. Semua aspek dari proses tertentu, logika, data, animasi, dan penggunaan statistik dapat menjadi modul untuk mewakili proses yang melalui entitas arena. Menggabungkan kekuatan pemodelan dan fleksibilitas bahasa simulasi atau SIMAN, sekaligus menawarkan kemudahan menggunakan lingkungan Windows. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk lokasi dan waktu, kami mm, mengambil dari maskapai Citylink di Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Februari 2022 pukul 9 sampai 10 WIB dengan interval waktu 10 menit. Kemudian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu adalah data dummy, namun dengan tetap mengacu kepada beberapa penelitian mengenai sistem antrian penumpang maskapai. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan data sekunder yang di mana data tersebut diketahui frekuensi kedatangan penumpang peak hours di check-in counter. Data yang maksudkan adalah data waktu antar kedatangan, data waktu antrian ke counter 1, 2, 3, dan 4. Dengan data sebagai berikut. Kemudian activity cycle diagram dimulai dengan penumpang datang, pemilihan counter, antrian 1, 2, 3, 4, counter, kemudian dilanjutkan counter 1, 2, 3, 4, dan menuju boarding gate. Kemudian flowchart dengan tahapan mulai, studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian pengumpulan data, setelah pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, validasi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, selanjutnya setelah data tadi kita dapatkan, maka selanjutnya adalah simulasi dari software-nya. Nah, di sini saya menggunakan uh, ini adalah menggunakan basic process integrate. Ya, ini kita namakan dengan kedatangan pengunjung. Nah, di sini menggunakan expression. Lalu unit ini didapatkan dengan data yang telah kita dapatkan, lalu diolah menggunakan tools ya, input analyzer. Nah, ini langsung kita new, lalu kita masukkan data waktu antar kedatangan ini ke input analyzer tadi. Jadi datanya udah saya masukkan, jadi tinggal di data file, is exiting. Lalu kita masukkan datanya. Nih. Nah, di sini lalu kita feed all. Nah, inilah yang akan kita salin ke si arenanya. Jadi nanti hasil itu akan kita masukkan di sini. Lalu nih entity-nya satu, max article-nya kita masukkan satu, ininya kita ganti menit, entity-nya satu, terus tadi namanya kedatangan pengunjung. Oke, lalu di sign, kita masukkan entity type, lalu ininya entity satu. Lalu yang kedua entity feature dan feature woman. Lalu namanya kita ganti dengan standby. Oke. Selanjutnya ini saya menggunakan receipt. Di sini, di situ ini kita karena ini bercabang berjumlah 4, jadi kita masukkan persentasenya 25% menggunakan addway by change. Kita oke, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, 25. Yang di sini true dan di sini else. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses. Nah, proses satu ini kita ganti namanya dengan antrian 1.
Nah, di sini menggunakan expression, lalu menit, value. Nah, nilai ini didapatkan dari data yang kita peroleh dari Excel tadi, yang lalu kita olah dengan input analyzer, dan nanti akan didapatkan hasil expression ini. Begitupun juga dengan proses 2, di kementerian 2, cara yang sama untuk mendapatkan expression dengan data sesuai dengan antrian 2. Oke, itu pun proses 3, kita ganti antrian 3 dengan cara yang sama untuk mendapatkan expression. Lalu proses 4, menggunakan antrian 4 dengan cara yang sama untuk mendapatkan expression. Terus selanjutnya, ini saya menggunakan station untuk counter. Jadi ini adalah counter 1, station 1 ini station, kita oke. Selanjutnya ini adalah counter 2, terus ini counter 3, dan ini counter 4. Kita oke. Itu kita oke. Selanjutnya, yang terakhir ya ini ada dispose. Jadi dispose ini adalah eh, menuju check-in selesai. Check-in selesai. Nah, setelah itu kita running. Runningnya jangan lupa kita ganti dengan 10 kali replication. Lalunya power. Terus jangan lupa reportnya menggunakan single summary report. Lalu project parameternya dicentangin semua, kita oke. Lalu langsung saja kita running. Nah, ini adalah Nah, ini adalah hasilnya. Jadi nanti ini kita masukkan ke Excel sebagai replikasi 1, lalu ini replikasi 2, dan replikasi-replikasi selanjutnya, yang nantinya kita dapatkan seperti ini, sampai replikasi 10, lalu yang akan nanti dikonversi ke menit. Lalu ditentukan rata-rata, standar deviasi, dan variasinya. Lalu dilanjutkan ke laporan. Verifikasi dan validasi. Verifikasi A6 merupakan proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi. Comparing sistem tanpa uji statistik dilakukan dalam verifikasi, yaitu dengan melakukan pengecekan ada tidaknya error dalam model arena. Kemudian validasi. Arena adalah proses membandingkan model simulasi dengan real system. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk membandingkan, yaitu alternative design system, yaitu Wells confidence interval dan paired deep confidence. Model dikatakan valid apabila antara output nyata dan output simulasi tidak terdapat berbeda secara signifikan, seperti pada menghitung jumlah replikasi, di mana terdapat replikasi 1 sampai 10 dengan data sebagai berikut, di mana diperoleh rata-rata 0,71715,667 dan dikonversi ke menit X1 sebesar 10,294. Kemudian standar deviasinya 0,013 dan dikonversi menit sebesar 0,6173992 dan variasi untuk jam sebesar 0,000159 dan dikonversi sebesar 0,381. Kemudian dengan N sama dengan 10, N-1 sebesar 9 dengan confidence level 95%, di mana alpha sama dengan 1 min 95% atau sebesar 5% atau 0,05, maka zeta per 2 didapatkan hasil dari tabel yaitu 1,96. Diperoleh perhitungan health byte dengan hasil sebesar 0,007354, beta sama dengan half height dengan hasil yang sama, dengan n aksen, dengan perhitungan dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi, di mana total waktu pengukuran menit 208, 258, 246. Replikasi total waktu menit 10,75, 9,82, dan 11,08. Untuk hasil dan pembahasan, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah dengan wedge confidence interval, di mana hipotesa
Jika sama dengan nol dapat dikatakan valid jika nilai nol berbeda pada rentang yang telah ditentukan. Kemudian jika tidak sama dengan nol, dikatakan tidak valid. Masing-masing populasi simulsistem saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi, dan jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Kemudian variasi antar populasi dan populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells confidence interval diperoleh nilai pada sistem sebagai berikut dan rata-ratanya sebesar 237,3, pada arena sebesar 10,555, standar deviasi real system 26,1, dan pada arena 0,65. Kemudian variasinya pada real system 681,3 dan pada arena 0,425. Kemudian N pada real system sebanyak 3, pada arena 3, N-1 real system 2 dan pada arena 2. H0 dan H1 dengan alfa sebesar 0,05 maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa N-1 dikali alfa per 2 sebesar 4,3027. Dengan hasil yang telah nampak tersebut, next. Kemudian hasil dan pembahasan sehingga confidence intervalnya adalah 1619413 kurang dari interval yang telah ditentukan dan tidak lebih dari sama dengan 291 dengan atau lebih dari 291,6265. Dapat dianalisis dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berbeda di dalam pada rentang yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan data yang didapat belum valid. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan jarak dari hasil simulasi pada software arena dengan real system cukup signifikan sehingga simulasi yang disusun belum dapat diterapkan. Baik, selanjutnya di sini ada output simulasi dari software arena, mulai dari kedatangan penumpang, lalu standby, kemudian counter, antrian 1, antrian 2, antrian 3, antrian 4, counter 1, 2, 3, dan 4, dan yang terakhir kepada check-in selesai. Nah, dari hasil tadi, didapatkan bahwa pada bagian kedatangan penumpang itu mendapatkan hasil 1. Lalu pada antrian 1, 2, dan 3 itu punya skala 0. Lalu untuk check-in selesai itu 1. Maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa adanya penumpukan antrian pada sistem, yakni pada saat kedatangan penumpang dan check-in selesai. Di mana hal ini mengakibatkan server berada dalam keadaan yang sibuk dan bekerja terlalu banyak. Dari hasil output tadi, dikatakan bahwa H0 itu ditolak karena nilai 0 itu tidak berada dalam rentang M1 hingga M2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu belum valid. Jadi, dari hasil verifikasi dan validasi itu didapatkan perbedaan jarak yang cukup signifikan antara software arena dengan dari sistem. Maka hasil output dari software arena diketahui terdapat penumpukan antrian pada aktivitas kedatangan pengunjung dan server menuju boarding gate, di mana hal ini mengakibatkan server berada dalam keadaan yang sibuk dan bekerja terlalu banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan alternatif perbaikan sistem dengan melakukan penambahan jumlah server dari satu server menjadi 2 server pada bagian kedatangan pengunjung dan server menuju boarding gate. Serta dapat pula dengan menambahkan jumlah operator pada masing-masing server, mulai dari 1 operator menjadi 2 operator. Nah, di sini ada kesimpulan dari tugas besar ini. Jadi yang pertama, setelah melakukan simulasi menggunakan software arena, didapatkan hasil output yang diketahui bahwa hasil pada kedatangan penumpang adalah 1, lalu pada antrian 1, 2, dan 3 adalah 0, lalu pada check-in selesai adalah 1. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa adanya penumpukan antrian pada sistem, yakni pada saat kedatangan penumpang dan check-in selesai. Lalu yang kedua, dari hasil pengolahan data dengan manual dan menggunakan software arena pada antrian loket check-in maskapai Citylink Bandara Internasional Soekarno-Hatta, didapatkan hasil output yang disimpulkan bahwa H0 itu ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang M1 hingga M2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu belum valid. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan jarak antara perhitungan menggunakan software arena dengan real system. Maka hasil output dari software arena diketahui terdapat penumpukan antrian pada aktivitas kedatangan pengunjung dan server menuju boarding gate. Lalu yang ketiga, hasil output dari software arena diketahui terdapat penumpukan pada antrian pada aktivitas kedatangan pengunjung dan server menuju boarding gate. Jadi, hal inilah yang mengakibatkan server berada dalam keadaan sibuk dan bekerja terlalu banyak. Hal inilah yang menjadi penyebab antrian pada aktivitas kedatangan penumpang di check-in counter maskapai penerbangan Citylink.
Yang terakhir ada saran. Jadi saran untuk tugas besar ini, untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti harus dengan cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem yang telah diterapkan. Yang kedua, penelitian dapat dengan penelitian dapat dengan mensimulasikan berbagai software simulasi yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir, pada penelitian selanjutnya dapat mensimulasikan dengan data yang berbeda hingga mendapatkan data yang valid. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.